Kalau strategi mungkin bisa dipakai untuk berulang-ulang kali. Tapi kalau misalnya metode mungkin hanya sekali pakai. Boleh juga. Ya. Ada yang sekali pakai, ada yang berulang-ulang strategi itu. Izin menambahkan, Prof. Silakan, Bu Imas. Kalau strategi pembelajaran mungkin lebih ke kata umumnya, tapi kalau metode adalah bagian dari strategi itu. Misal kalau siswa pasif strateginya, berarti metodenya salah satunya mungkin ceramah atau komunikasi satu arah, begitu, Prof. Ya, baik. Baik, sudah saling melengkapi? Oke. Oke. Nah, saya ingin berikan contoh ini untuk siapa yang ada villa. Devi. Iya, Prof. Devi lagi biasa masak di rumah. Lumayan, Prof. Lumayan. Nah, ini untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu. Kalau Anda saya berikan ada kentang, ada ikan, ada cabai. Saya akan minta Anda untuk menggoreng. Jadi kalau di Sumatera Barat itu kan biasanya orang buat ikan campur kentang, campur cabai gitu ya. Lalu yang Devi goreng duluan yang mana? Kentang, Prof. Kentang. Setelah itu? Baru ikan. Kan. Setelah itu? Baru cabai goreng. Nah, kenapa Anda memilih itu? Karena kebiasaannya begitu, Prof. Sudah turun-turun. Iya. Jadi begini ya, ada jawabannya betul tapi alasannya salah gitu ya. Nah, ini kekurangan. Sekarang coba yang lain. Apa kenapa Biasanya Anda gitu. begini? Gimana kalau jawabannya gini, Pak, Prof? Supaya silakan. minyaknya tidak kotor, Prof. Minyak tidak kotor. Kalau minyaknya kotor memang kenapa? Nanti pas udah cabai duluan, kan nggak bisa goreng ikan sama kentang di situ, Bro. Jadi yang kita pikirkan dalam pikiran kita goreng itu apa sebenarnya? Supaya apa gitu? Yang kita pikirkan? Supaya nanti jadinya bagus, Prof. Tampilannya Bagus. tadi Pak Rizky tadi bagus itu, Prof. Berarti bapaknya bapak yang baik itu. Biar sobek sambal rumah. Iya, tahu kenapa duluan ini biar minyaknya emang biar nggak nanti kan kentangnya kotor, Prof. Kalau kena minyak bekas gorengan ikan. Cuma biasa nonton ya. Ada pengaruh terhadap rasa juga enggak? Iya, Pak. Iya, rasa juga. Iya ya. Hah? Iya, Bu Eka, ada enggak pengaruh kepada rasa? Dari Kalau sisi salah pasang gitu ya. Pasti ya. Kalau sempat cabai duluan itu nanti akan ada bekas-bekas cabai yang sudah hitam, kentangnya bisa hitam loh. Dari sisi bentuk. Kemudian cabai yang sudah dipanasin beberapa kali yang sudah hitam itu akan gosong dia akan mempengaruhi aroma atau rasa dari kentang dan ikan. Belum lagi kita nggak bisa lagi menggoreng ikan dan kentang apabila sudah duluan cabainya digoreng. Jadi yang penting itu adalah cara berpikirnya. Apa yang kita pikirkan di situ? Bagaimana caranya supaya pertama hasilnya dari secara fisik itu baik kelihatannya, tidak dalam bentuk goreng ikan campur kentang negro gitu ya, hitam semua. Kemudian rasa, kemudian juga efektivitas dari sisi kalau Anda misalnya goreng cabai duluan, Anda kan harus cuci kuali dulu supaya hasilnya lebih bagus lagi kan. Minyaknya juga tidak bisa dipakai dan itu terjadi tidak efisien dan tidak efektif. Jadi yang paling penting dari strategi itu sekian adalah cara berpikir kita. Makanya Cak Lontong itu selalu bilang mikir. Ya.
cara berpikir kita, bagaimana caranya supaya terjadi efektivitas dan efisiensi ya dari produk yang kita hasilkan. Nah, dalam pembelajaran juga seperti itu, saudara. Anda mencoba untuk pembelajaran itu supaya lebih efektif dan lebih efisien. Jadi strategi itu adalah cara berpikir kita dan berbuat. Ya, cara berpikir kita dan berbuat. Itulah kata kunci untuk strategi. Ya, dulu ketika zaman perang dulu, tadi malam rasanya saya nonton film apa ya, film perang di Net TV. Jadi ketika Jepang datang, lalu mereka menempatkan pancingan ya di sebuah jembatan. Lalu ketika mereka masuk ke situ, lalu para pejuang Indonesia menyergapnya. Itu contohnya. Jadi kita tidak bisa melawan mereka dengan senjata yang sebanding karena kita tidak punya. Lalu kita memilih cara berperangnya gerilya. Nah, ini adalah cara berpikirnya. Bagaimana cara mengalahkan Jepang, lalu tanpa senjata canggih. Maka potensi kita ada di penguasaan terhadap penguasaan terhadap medan situasi di lapangan. Maka kita gunakan itu sebagai bagian dari cara kita untuk memenangkan peperangan. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kata kuncinya, strategi itu adalah bagaimana cara kita berpikir dan berbuat. Ya, nanti akan ada hadapi nanti di kelas masing-masing. Ketika jam 2 siang, anak-anak saudara, mahasiswa saudara sedang ngantuk-ngantuknya, yang 2 sudah tertidur, pulas, miring ke kiri, miring ke kanan, yang sebagian yang lain sudah sering ngobrol, gitu ya. Anda ngomong mungkin tidak diperhatikan lagi oleh mahasiswanya, lalu Anda akan merubah strategi itu. Saat itu juga Anda sudah, kalau saya ceramah ini bakal tidak didengarkan juga, gitu. Maka saya akan mengganti strategi itu dengan strategi lain. Ya, oleh karena itu cara berpikir dan berbuat. Kemudian kalau metode tadi sudah sampaikan, metode adalah bagian dari strategi. Jadi kalau kita memandang strategi itu ada 4 komponennya, yaitu bahan ajar, bagaimana cara kita menyiapkan bahan ajar, bagaimana cara kita menyampaikan metode, bagaimana cara kita memanage kelas kita. Tadi misalnya kalau kita berhadapan dengan kelas-kelas yang sedikit nakal misalnya, ya Anda akan menemukan nanti itu ada mahasiswa beberapa orang yang katakanlah agak nakal, kita sering dicuekin, malah melakukan bullying terhadap dosen-dosennya. Nah itu juga kita punya strategi gitu. Sehingga jangan sampai di antara mereka itu berleluasa kepada kita. Kita punya strategi juga untuk menundukkan mereka. Ya, nah, jadi saya karena sudah pengalaman 38 tahun mengajar, ya sudah banyak sekali mulai dari D1, D2, D3, D4, bahkan STM pun, kemudian S1, S2, S3, jadi sudah banyak itu terkumpul pengalaman yang unik dalam pembelajaran itu. Ya, itu strategi. Kemudian saudara sekalian, ingat strategi itu punya 4 komponen penting, yaitu bahan ajar, metode, kemudian manajemen, kemudian evaluasi. Untuk mudah mengingatkannya, saudara bisa menggunakan 4M. Material, method, management, and measurement. Evaluasi itu dia mengukur atau evaluasi atau measurement. Kemudian media itu, saudara sekalian, dia punya, media itu bergantung kepada metode. Anda sudah memilih metode, Anda harus juga menyesuaikan metode medianya, bagaimana cara menggunakannya, cara membuatnya, dan cara menyajikannya. Jadi kalau misalnya metode ceramah, tentu Anda tidak akan menyiapkan video, tidak menyiapkan PowerPoint, dan segala macamnya, atau mengkombinasikan ceramah dengan tanya jawab seperti yang saya lakukan hari ini. Ceramah ya, tanya jawab ya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pendekatan adalah sudut pandang, strategi adalah cara berpikir dan berbuat, metode adalah cara menyampaikan informasi. Ya. Bagaimana dengan model? Model lagi nih. Kalau saudara menggunakan model, apa yang terpikirkan oleh Anda kalau kata-kata model itu? Langkah-langkah, Pak.
Langkah-langkah dari Langkah-langkah. awal sampai nanti akhir pembelajaran. Iya, Ibu Eka. Langkah-langkah. Kalau ada orang bilang di showroom itu bilang ini modelnya model baru gitu, ya kan? Ternyata bukan langkah-langkah juga. Nah, Gaya, kalau Pak. misalnya gaya, kalau misalnya Fitria bilang gaya, ya karena model itu paling yang kayak kucing jalan itu, orang yang bergerak di catwalk gitu ya, yang melenggak-lenggok itu kan model juga. Saya tadi dengar ada yang dari Palembang, dia Palembang dia. Udah masuk yang dari Palembang tadi? Wahyu, oh Wahyu enggak ada. Ada Wahyu ya? Enggak. Kalau orang Palembang, model itu apa ya? Makanan, Pak. Makanan. Enak, enak sekali itu model itu. Jadi saudara sekalian, yang dimaksud dengan model di dalam pembelajaran ini adalah semacam kerangka konsep ya, kerangka konsep di mana komponen-komponen dari strategi itu sudah memiliki ciri khas yang tidak bisa ditukar pasangkan dengan yang lain. Nah, ini agak mirip-mirip dengan model-model kendaraan misalnya. Kalau Anda sudah memiliki sebuah misalnya model mobil Innova, ya, Innova baru. Tentunya semua komponen-komponen dari model itu harusnya adalah model Innova gitu. Spionnya Innova, ya, bannya ban Innova. Jadi semua komponen itu sudah harus cocok dengan model Innova yang sudah diproduksi. Artinya apa? Kita memandang sebuah model itu adalah sebuah kerangka konseptual yang terdiri dari beberapa komponen-komponen sistemnya, di mana setiap komponen itu memiliki ciri khas sesuai dengan model yang sudah dirancang. Pembelajaran juga seperti itu. Kalau Anda sudah menyiapkan sebuah model pembelajaran, maka model pembelajaran itu harusnya menjadi sebuah kerangka konseptual dan tidak bisa bahan ajarnya kita pilih sendiri, nggak bisa. Metodenya kita pilih sendiri, nggak bisa. Harus menurut model yang sudah dirancang itu. Itulah yang model tadi. Ya. Jadi ini adalah model sebuah kerangka konseptual. Nah, terkait dengan ini, saudara sekalian, kan ini ada pendekatan tadi, pendekatan, ya. Kemudian pendekatan ini pastilah kalau pendekatannya student center, model strateginya pasti peserta didik aktif, ya. Jadi active learning itu strateginya. Kemudian kalau ini disebut teacher center itu pasti passive learning. Nah, kalau misalnya pendekatannya sudah ditetapkan, ada melahirkan model, maka strateginya, bahan ajarnya, metodenya, manajemennya, evaluasinya, medianya, tekniknya, semua satu komponen ini ya, kalau dia memiliki ciri khas, itulah yang kita sebut dengan model. Ya, kalau misalnya student centered learning misalnya itu kita lihat, maka dia nanti setelah dia dilihat ciri-ciri khasnya, maka dia tidak bisa ditukar pasang dengan yang lain selain yang diciptakan oleh penemu modelnya, maka kita sebut dengan model. Jadi model itu kata kuncinya adalah kerangka konsep. Ya, yang terdiri dari beberapa komponen sistem di mana setiap komponen sistem itu memiliki keterkaitan langsung dengan model-model yang sudah diciptakan dan dia tidak bisa ditukar pasang dengan yang lain. Begitu juga saudara kalau di teacher center juga melahirkan model nantinya. Ada model-model yang khusus diciptakan untuk pembelajaran pembelajaran pasif. Ya. Nah, kalau kita lihat dari teorinya, ya teorinya, konsepnya, ini Bapak Ibu, inilah model itu, struktur model itu seperti ini. Ada kegiatan, makanya tadi model tadi juga bisa disebut sebagai langkah-langkah pembelajaran, bisa juga mulai dari planning activities dulu. Ya, kegiatan-kegiatan perencanaan, kemudian ada implementasi, kemudian ada evaluasi.